ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Tabaraka wa taala sebagai bentuk syukur kita atas segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu dan senantiasa mengikuti setiap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim terus dan selalu mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa takut kita kepada Allah sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Dan Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasa takwa di dalam hati kita dimanapun kita berada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau melihat orang-orang manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kepada Rabbmu dengan memujinya. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah yang maha menerima taubat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kurang lebih 20 tahun kota Mekah yang suci di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin dan dipraktikkan berbagai macam bentuk patung dan kesyirikan di kota suci tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, nikmat kepada kaum muslimin yang berupa kemenangan untuk menaklukkan kota Mekah, kota kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertahun-tahun di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin,
kaum muslimin ditindas, kaum muslimin bahkan ada di antara mereka yang sampai ditumpahkan darahnya. Bahkan Nabi SAW dipaksa, diancam dengan pembunuhan, sehingga terpaksa Nabi SAW meninggalkan kota kelahiran, kota tercinta, kota suci, negeri terbaik di atas permukaan bumi ini. Setelah kurang lebih 20 tahun tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam di bawah kekuasaan Nabi SAW dan kaum muslimin. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita yang mulia dan para sahabat, mengajarkan kepada Nabi SAW bagaimana mensyukuri nikmat, bagaimana mensyukuri nikmat kekuasaan, nikmat kemerdekaan, nikmat kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di puncak kejayaannya, di puncak kekuasaannya, Nabi SAW menaklukkan kota Mekah dan membersihkan kota Mekah dari segala bentuk kesyirikan. 360 patung yang Nabi SAW hancurkan dengan tangan beliau. Di puncak kejayaannya, di puncak kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Nabi SAW selesai berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi SAW bagaimana bentuk syukurnya atas nikmat kemenangan, nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nabi SAW tidak mengajak para sahabat seperti yang dilakukan oleh, yang lumrah dilakukan oleh penguasa-penguasa. Setelah mereka mendapatkan kemenangan, menang dalam peperangan dan seterusnya, mereka berpesta fora, bereforia dengan berbagai macam perayaan, bahkan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak diajarkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi SAW diajarkan untuk bertasbih. Di puncak kejayaan dan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi SAW untuk tunduk, bertasbih kepada Allah, beristighfar, memohon ampun, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membawa konteks atau makna yang ada dalam ayat tersebut dengan konteks pesta euforia kemerdekaan yang sedang kita jalani bersama di negeri kita ini, sebagai bentuk kebahagiaan, sebagai bentuk rasa kegembiraan kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setelah berabad-abad yang lalu, orang-orang kufar menjajah negeri kita, merampas dan mengambil kekayaan negeri kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keamanan, memberikan nikmat kemerdekaan. Lantas bagaimana kita sebagai anak negeri dan anak bangsa ini mengisi kemerdekaan itu? Tentu kita sebagai seorang muslim mencontohi, mengambil pelajaran bagaimana sikap Nabi SAW, bagaimana pelajaran yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi SAW ketika beliau mendapatkan nikmat yang sama seperti kita yang mendapatkan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika turun ayat tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir amrihi yukthiru min qawlihi subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat tersebut, sejak turun ayat tersebut sampai di akhir-akhir kehidupannya, di tahun 8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun 10 Hijriah, 2 tahun lebih. Ketika turun ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dengan memuja dan memujinya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya. Dan bahkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu sebagai bacaan ruku dan sujudnya. Setiap solat, setiap rakaat solat, setiap sujud solatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 2 kalimat tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang seharusnya menjadi pelajaran besar buat kita
bangsa ini agar mengisi kemerdekaan ini dengan menegakkan kalimat Allah, dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan justru dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dan atas alasan kita mengekspresikan kemenangan, kegembiraan kita dengan kemerdekaan, kita melakukan berbagai macam pesta, euforia, sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini justru bentuk kekufuran terhadap nikmat yang akan mengundang murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahumullahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun." Allah memberikan perumpamaan. Daraballahu mathalan qaryatan. Allah memberikan perumpamaan penduduk suatu negeri. Kanat aminatan mutmainnah, yang sebelumnya mereka hidup dalam keadaan aman dan penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rizki kepada mereka dari setiap penjuru negeri. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan segala bentuk kemudahan rizki kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan setelah mendapatkan nikmat itu? Fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kekufuran terhadap nikmat, tidak mensyukuri nikmat tersebut, keamanan dan rezeki yang Allah mudahkan kepada mereka. Fakafarat bi an'amillah, mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahumullahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan pakaian al-ju', pakaian kelaparan, wal khauf, dan rasa takut. Kelaparan dan rasa takut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bima kanu yasnaun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tugas pokok kita yang kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan terkhususnya kepada seluruh kaum muslimin yang ada di negeri ini. Mari kita mengisi kemerdekaan ini. Mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan kita semakin meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan kalimat-kalimat dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi akibatul umur. Dan orang-orang yang apabila kami berikan kedudukan, yang apabila kami kokohkan mereka di atas muka bumi ini, aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakat, dan menegakkan zakat, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf, wa nahu 'anil munkar, meninggalkan kemungkaran, walillahi akibatul umur. Dan itu pesan kemerdekaan yang ingin kita sampaikan di khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap negeri kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga nikmat iman dan nikmat keamanan di negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah fastaghfirullahal jalilal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kufur dan tidak bersyukurnya kita terhadap nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah SWT berikan kepada kita adalah dengan mengisi kemerdekaan dan keamanan tersebut dengan melakukan praktek-praktek politik kotor yang merusak tatanan kehidupan, merusak tatanan hukum dan kehidupan masyarakat kita. Praktek-praktek politik yang kotor, suap menyuap,
menghalalkan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, merusak kehormatan manusia, menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, ini termasuk bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Suap menyuap untuk mendapatkan kekuasaan yang sudah menjadi kesepakatan secara bersama oleh sebagian daripada kita kaum muslimin di negeri kita ini, dianggap sebagai suatu hal yang halal, tidak lagi dianggap sebagai perbuatan dosa, dan itu terstruktur. Sementara Nabi SAW mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, Allah melaknat. Bagaimana kita mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan di negeri kita? Kalau kita mengisi kemerdekaan, kalau kita mendapatkan kekuasaan justru dengan cara yang mengundang laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang penuh dengan kasih sayang kepada rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang menegakkan agamanya, sementara kita sebagai kaum muslimin, sebagai rakyat, ya, mengambil cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, yang sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita tidak putus asa menyampaikan dan terus mengingatkan kepada kaum muslimin agar benar-benar kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di negeri kita ini. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu kunci keberkahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan di negeri kita ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kami akan bukakan bukan satu pintu barakat, bukan satu keberkahan yang Allah SWT akan bukakan dari pintu langit, dari seluruh penjuru alam. Allah SWT akan bukakan pintu keberkahan ketika kita menegakkan kalimat Allah dengan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah SWT menjaga keamanan di negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin, dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi al islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu al iman. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.